Pada video kali ini kita akan membantah dan meluruskan video dari channel Sunnah Nabi yang menyebar fitnah dengan judul Nabi Muhammad dan Persinahan Aisyah. Al-If berarti pembicaraan yang tidak benar. Peristiwa Al-If adalah tentang sebuah peristiwa di balik turunnya Al-Quran, Surat An-Nur, ayat 11-26. Tiba saatnya Nabi Muhammad dan pasukannya melancarkan ghazwa, yaitu serangan militer yang dipimpin oleh Nabi sendiri. Untuk menutupi biaya hidupnya, ia harus melakukan ini beberapa kali dalam setahun. Narasi pada video ini dimulai dengan peristiwa Al-If dan menyebutkan Rasulullah melakukan ghazwa atau penyerangan militer untuk menutupi biaya hidupnya yang dilakukan secara berkala. Benarkah itu? Mari kita bahas fakta sebenarnya. Pertama kita akan bahas peristiwa Al-If. Peristiwa Al-If adalah sebuah peristiwa yang pernah terjadi di permulaan Islam dan diabadikan oleh ayat 11-26 surah An-Nur. Peristiwa ini terjadi pada tahun 5 Hijriyah di Madinah. Dalam peristiwa ini, menurut riwayat Ahlus Sunnah, sekelompok warga menuduh Siti Aisyah, salah seorang istri Rasulullah, berbuat mesum. Melalui ayat-ayat tersebut, Allah mencela mereka karena telah melakukan tuduhan dan menyebarkan hoaks. Yang kedua kita akan bahas tentang ghazwa. Ghazwa adalah jihad yang langsung dipimpin Rasulullah. Ajaran Islam memiliki aturan tentang peperangan. Pertempuran bukan sekadar adu kekuatan di medan laga. Ia bukan pula pembumi hangusan atau penjarahan kekayaan masyarakat di sebuah daerah. Tujuannya dalam mengangkat senjata ialah menegakkan kebenaran. Karena itu, pelaksanaannya di lapangan tidak bisa dan tidak mungkin pula sembarangan. Dalam berperang, nilai-nilai kemanusiaan tetap menjadi pertimbangan. Berikut dalil tentang perang. Abdullah bin Umar, ia berkata, "Aku mendapati seorang wanita terbunuh dalam sebuah peperangan bersama Rasulullah. Kemudian beliau melarang membunuh kaum wanita dan anak-anak dalam peperangan." Hadis riwayat Bukhari nomor 3015 dan Muslim nomor 1744. Dari Anas, sesungguhnya Rasulullah bersabda, "Pergilah kalian dengan nama Allah, dengan Allah dan atas agama Rasulullah. Jangan kalian membunuh orang tua yang sudah tidak berdaya, anak kecil dan orang perempuan, dan janganlah kalian berkhianat. Kumpulkan ganimah-ganimahmu, dan berbuatlah maslahat, serta berbuatlah yang baik, karena sesungguhnya Allah senang kepada orang-orang yang berbuat baik." Hadis riwayat Abu Dawud, dilarang membunuh para biarawan di biara-biara, dan tidak membunuh mereka yang tengah beribadah. Hadis riwayat Ahmad. Kedua, tidak boleh menghancurkan bangunan dan fasilitas umum. Dalam surat Al-Qasas 28 ayat 77 Allah berfirman, "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan." Jadi perang yang dilakukan Rasulullah tidak sembarangan dan ada aturan-aturan dalam kemanusiaan. Merupakan kebiasaan bagi Nabi Muhammad untuk membawa salah satu istrinya bersamanya. Kali ini, dia memilih Aisyah untuk menemaninya dalam penyerangan terhadap suku Bani Al-Mustalik. Mari kita cari tahu siapakah suku Bani Al-Mustalik. Kabilah Bani Mustalik adalah sebuah suku dari Khuza'ah yang bertempat tinggal di dekat air Muraisi, di sekitar Qudait. Setelah Islam datang, mengingat bahwa Bani Mustalik memiliki hubungan dekat dengan Quraisy dan juga untuk menjaga kepentingan dagangannya, mereka tidak mau menerima Islam. Pada bulan Sya'ban tahun 5 Hijriyah atau tahun 6 Hijriyah, berita sampai kepada Rasulullah bahwa Harits bin Abi Dirar, kepala suku Bani Mustalik, mengumpulkan kaumnya dan beberapa suku Arab untuk memerangi kaum muslimin. Setelah Rasulullah yakin akan kebenaran berita tersebut, beliau mengerahkan pasukan ke arah mereka. Karena lokasi perang dekat, maka sejumlah orang-orang munafik juga bergabung dengan pasukan Rasulullah dengan niat akan mengambil rampasan perang. Jelas di sini kalau Bani Mustalik adalah musuh yang memerangi Islam dan pada pertempuran ini umat Islam memenangkannya. Dan istri serta anak-anak mereka diambil sebagai budak. Di antara para tawanan itu adalah Juwairiyah, istri cantik kepala suku Bani Mustalik, bernama Musafi bin Safwan. Orang-orang muslim membunuhnya dalam serangan itu. Sumber sejarah Islam menjelaskan bahwa Juwairiyah adalah salah satu wanita tercantik di Arab. Di sini kita akan membahas siapa Juwairiyah binti Harits. Juwairiyah adalah pemuka kaum Bani Mustalik.
Nama aslinya adalah Burah binti Harits bin Abu Dirar bin Habib bin Aid bin Malik bin Juzaimah bin Mustalik bin Huzah. Ayahnya, Al-Harits, adalah pemimpin Bani Mustalik. Kisah Islamnya Juwairiyah tak lepas dari permusuhan Bani Mustalik kepada Islam. Harits bin Abu Dirar yang menyembah berhala hendak menghalangi dakwah Rasulullah di Madinah. Mendengar Bani Mustalik siap mengangkat senjata, Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk siap berjihad. Kedua pasukan bertemu di daerah Muraisi. Bersama pasukan Muhajirin dan Ansar, Rasulullah berhasil mengalahkan Bani Mustalik. Suami Juwairiyah, Musafi bin Safwan, turut terbunuh dalam perang ini. Karena kalah perang, harta dan wanita Bani Mustalik, termasuk Juwairiyah menjadi tawanan kaum muslimin. Karena Juwairiyah termasuk pemuka kaumnya, ia merasakan kesedihan dan beban yang luar biasa akibat kekalahan Bani Mustalik. Suaminya terbunuh, ayahnya melarikan diri, dan kini dia beserta kaumnya menjadi tawanan kaum muslimin. Merasa kasihan dengan beban Juwairiyah, Rasulullah pun bersedia membebaskan Juwairiyah, kemudian menikahinya. Berita tentang pernikahan Rasulullah dan Juwairiyah pun tersebar di kalangan para sahabat. Para sahabat menilai, Bani Mustalik yang kini menjadi kerabat Rasulullah tidak pantas menjadi tawanan. Akhirnya, seluruh wanita dan kaum Bani Mustalik dibebaskan tanpa syarat. Keislaman pemimpin Bani Mustalik, Harits bin Abu Dirar, terjadi setelah ia bermaksud menebus putrinya. Ia bermaksud menyerahkan unta-untanya kepada Rasulullah sebagai tebusan. Tapi, ia menyembunyikan dua unta terbaiknya di Akik. Saat menemui Rasulullah, seperti diriwayatkan Ibnu Hisham, Harits ditanya tentang dua untanya yang disimpan di Akik. Takjub dengan pemahaman Rasulullah karena tak seorang pun tahu dia menyimpan dua untanya, Harits pun langsung mengikrarkan syahadat. Islamnya Harits juga diikuti Islamnya seluruh Bani Mustalik yang masih tersisa. Setelah itu, dilangsungkan pernikahan antara Rasulullah dan Juwairiyah dengan mahar 400 dirham. Setelah menjadi Ummahatul Mukminin, Juwairiyah banyak menghabiskan waktunya dengan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Nama Juwairiyah pun diberikan Rasulullah setelah mereka menikah. Juwairiyah dikenal dengan sahabiah yang ahli salat. Menurut kisah yang disampaikan Aisyah, tentara Muslim berhenti istirahat semalam dalam perjalanan kembali ke Madinah. Aisyah meninggalkan tempat perkemahan untuk buang air. Kepulangannya ke tenda jadi tertunda karena dia kehilangan kalungnya. Ketika dia kembali ke tendanya, dia menemukan tempat itu sudah kosong. Untunglah, Safwan bin Al-Mu'attal, tentara barisan belakang pasukan Nabi, tiba di sana. Safwan bin Al-Mu'attal menawari Aisyah tunggangan untanya. Setelah itu, dia membawanya ke Madinah. Menurut Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin suku Al-Hazraj, Aisyah melakukan perzinahan. Saya dan teman-teman saya Hasan bin Thabit, Mistah bin Utanta, dan Hamnah binti Jahash melihat apa yang terjadi antara Aisyah dan Safwan bin Al-Mu'attal. Mereka melakukan zina. Di sini kita akan membahas siapa Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul dikenal juga dengan nama Ibnu Salul adalah pemimpin dari Bani Khazraj yang juga merupakan pemimpin di kota Madinah. Setelah kedatangan Nabi Muhammad, ia kemudian memeluk agama Islam, tetapi ia juga dikenal sebagai seorang munafik. Abdullah bin Ubay yang dikenal sebagai dedengkot kelompok munafikin di Madinah. Sumber-sumber referensi menjelaskan perannya yang signifikan dalam peristiwa ini. Kutipan, Al-Tabari, Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk, 1387 Hijriah, Jilid 2, halaman 614. Munafik berarti adalah orang yang mendustakan Islam. Berikut adalah dalil orang munafik. Tanda-tanda orang munafik ada 3, jika berbicara berdusta, jika berjanji mengingkari, dan jika diberi amanah mengkhianati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu adalah tuduhan bohong yang dilakukan oleh orang-orang tersebut karena tak ada bukti kalau mereka melihat. Logikanya mereka berada di Madinah sedangkan Aisyah dan Safwan dalam perjalanan pulang dari medan perang tersebut. Buktinya mereka berbohong, Allah menurunkan ayat untuk mencela orang-orang ini. Karena kebingungannya, Nabi Muhammad memanggil Ali bin Abi Thalib dan Usama bin Zaid untuk meminta nasihat. Haruskah aku menceraikan Aisyah? Ya Rasulullah, dia kan istrimu, dan kita semua sudah tahu bahwa dia itu orang yang baik. Ya Rasulullah, Allah tidak membatasi dirimu, dan ada banyak wanita selain dia. Imam Ali bin Abi Thalib As dan Usama bin Zaid dalam masalah ini. Usama membela Siti Aisyah dan Imam Ali As menentangnya.
Padahal ketika peristiwa itu terjadi, Usamah masih kecil. Dapat dilihat dalam kutipan kitab Ibnu Hisham, Al-Sirah Al-Nabawiyah, Beirut, Jilid 2, halaman 307. Yang melegakan bagi Nabi Muhammad, Aisyah mendapatkan haid dan kehamilannya tidaklah terjadi, begitu juga kemungkinan nama istri kesayangannya dipermalukan. Di sini tentu adalah fakta yang tak dapat dibantah, karena Aisyah haid artinya tidak hamil, jadi semakin terlihat kelemahan tuduhan zina itu. Wahai Aisyah, jika kamu tidak bersalah, maka Allah akan menyatakan kamu tidak bersalah. Tetapi jika kamu telah melakukan dosa, maka mintalah ampunan Allah dan bertaubatlah kepadanya. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Aku tidak bersalah. Aisyah bersaksi kalau dia tidak bersalah. Hal ini dapat dibuktikan dengan turunnya wahyu dari Allah dalam surah An-Nur. Quran, Surah An-Nur, ayat 11. Sesungguhnya orang-orang yang datang membawa dusta adalah suatu golongan di antara kamu. Jangan berpikir itu buruk bagimu, sebaliknya, itu baik untukmu. Untuk setiap orang di antara mereka adalah apa hukuman yang dia dapatkan dari dosa. Dan dia yang mengambil bagian yang lebih besar untuknya, yakni hukuman besar neraka. Dan juga ayat 12 dan 13. 3 pria dan 1 wanita telah mengaku menyaksikan Aisyah berzina. Setelah hal itu terjadi, Nabi mengeluarkan hukum baru dalam Al-Quran, Surat An-Nur, 24, ayat 13 yang mewajibkan 4 saksi mata laki-laki mesum untuk menuduh zina terhadap seseorang. Kegagalan menghadirkan 4 saksi mata muslim akan membawa hukuman qadf berupa 80 cambukan bagi orang yang melaporkan zina. Dalam hal ini kesaksian seorang wanita tidak diterima, bahkan tidak dihitung sebagai setengah kesaksian. Itulah sebab Hukum qadzaf, hukum menuduh seorang muslim berzina. Menurut hukum ini, penuduh yang tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi harus dihukum. Hukum ini telah diturunkan sebelum peristiwa Ifk tersebut. Dapat dilihat dalam kutipan kitab Alamah Tabatabai, Al-Mizan, 1417 Hijriah, Jilid 15, halaman 102, Makarim Syirazi, Tafsir Al-Amsal, 1421 Hijriah, Jilid 11, halaman 41. zina. Muhammad tidak berani menyebut namaku di Quran, Surah An-Nur, ayat 11, karena dia tahu pengaruh besarku di antara orang-orang Khazraj. Dia bahkan tidak berani memberiku hukuman 80 cambukan itu. Sebagian buku referensi menyebutkan nama Abdullah bin Ubay termasuk orang yang telah dihukum. Contohnya pada kutipan kitab Al-Yaqubi, Tarikh Al-Yaqubi, Beirut, Jilid 2, halaman 53. Itulah sebabnya ketika orang meminta Nabi untuk menulis sebuah ayat Al-Quran tentang hukuman rajam, Nabi menolak. Hadits ini menjelaskan bahwa Umar bin Al-Khattab datang kepada Nabi Muhammad untuk memintanya menuliskan ayat rajam untuknya. Nabi menolaknya dengan mengatakan dia tidak bisa melakukannya sekarang. Aisyah masih memiliki salinan Al-Quran ayat rajam, tetapi ayat itu tidak ditemukan di Al-Quran saat ini. Kok bisa tidak ada? Ada 3 macam nas penghapusan di dalam Al-Quran. Penghapusan bacaan dan hukumnya sekaligus, penghapusan hukum tanpa bacaannya dan penghapusan bacaan tanpa hukumnya. Dan apa yang ditanyakan oleh channel Sunnah Nabi tentang ayat rajam maka ia termasuk ke dalam kategori ketiga, yaitu bahwa Allah pernah menurunkan ayat rajam kepada Rasulullah. Artinya, orang tua renta baik laki-laki maupun perempuan apabila keduanya berzina maka rajamlah keduanya sebagai pembalasan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat ini pada awalnya di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dibaca hingga Allah menghapuskan lafaz atau bacaannya dan menyisakan hukumnya, sebagaimana diriwayatkan dari Umar bin Khattab berkata, sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad dengan benar dan menurunkan kepadanya Al-Quran. Dan di dalam apa yang diturunkan kepadanya terdapat ayat rajam maka aku membaca, mempelajari dan menjaganya. Dan Rasulullah pernah melakukan perajaman dan kami pun melakukannya setelahnya. Lalu aku khawatir dengan berlalunya zaman yang panjang maka ada dari manusia yang mengatakan, kami tidak mendapatkan rajam di dalam kitabullah. Lalu mereka mengalami kesesatan dengan meninggalkan suatu kewajiban yang telah diturunkan Allah, maka rajam itu benar terhadap seorang pezina yang telah menikah baik laki-laki maupun perempuan jika terdapat bukti atau hamil atau pengakuan. Adapun kisah yang diceritakan dalam channel Sunnah Nabi ini adalah tak dapat dipercaya. Antara lain bermasalah pada problem teks dan sanad, perbedaan banyak redaksi dalam poin-poin parsial kisah, seluruh riwayat kisah berakhir pada Siti Aisyah, dan kelemahan sanad riwayat.
Sebagai contoh, menurut sebagian riwayat kisah, Rasulullah bermusyawarah dengan Imam Ali bin Abi Thalib As dan Usamah bin Zaid dalam masalah ini. Usamah membela Siti Aisyah dan Imam Ali As menentangnya. Padahal ketika peristiwa itu terjadi, Usamah masih kecil. Dapat dilihat dalam kutipan buku Ibnu Hisham, Al-Sirah Al-Nabawiyah, Beirut, Jilid 2, halaman 307. Kritik berikut adalah hukum Qadzaf, hukum menuduh seorang muslim berzina. Menurut hukum ini, penuduh yang tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi harus dihukum. Hukum ini telah diturunkan sebelum peristiwa If tersebut. Dapat dilihat dalam kutipan kitab, Alamah Tabatabai, Al-Mizan, 1417 Hijriah, Jilid 15, halaman 102, Makarim Syirazi, Tafsir Al-Amsal, 1421 Hijriah, Jilid 11, halaman 41. Itulah informasi yang ingin kami sampaikan dalam video ini. Kami berharap video ini bermanfaat bagi kita semua dan jangan lupa support video ini dengan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Konten ini disusun dengan tujuan informatif dan reflektif. Kami selalu mendorong penonton untuk mencari informasi lebih lanjut dari sumber yang dapat dipercaya dan untuk melakukan tindakan yang positif untuk memperbaiki dunia di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.